فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuki pembahasan yang ke-6 dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Syarh Sunnah itu artinya syarah aqidah. Syarah aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena barakallahu fikum, belajar tanpa berakidah akan bingung dan akan membingungkan umat. Belajar tanpa berakidah akan bingung dan akan membingungkan umat. Ilmunya akhirnya sebatas perdebatan. Akhirnya lebih banyak debatnya daripada amalnya. Dan itu banyak yang seperti itu. Akhirnya jatuhnya nanti kepada sibuk dengan mencari masalah khilafiyat di antara ulama. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pendapatnya begini, ternyata Syekh Ibnu Taimiyah begini. Saya lebih memilih pendapat ini, saya lebih memilih pendapat ini. Ente punya akidah atau tidak? Kalau ente punya akidah, kalau anda punya akidah, enggak bakal seperti itu. Kenapa anda mengatakan saya lebih memilih pendapat ini, saya lebih memilih pendapat ini, saya lebih memilih pendapat ini? Padahal di dalam setiap muqaddimah ceramah selalu ada apa? Fa inna khairal hadis kitabullah. Karena sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik ajaran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Sehingga kadang-kadang akhirnya kalau akidah, belajar tanpa akidah yang benar, maka hasilnya seperti itu akan akhirnya membingungkan, akan menjerumuskan orang di dalam, terbuai orang dalam khilafiyat yang terkesan bahwa itu adalah ilmiah, padahal orang tidak sadar kalau dia sedang dibingungkan. Dibingungkan dengan pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, pendapat khilaf ini, pendapat ini, sampai orang akhirnya enggak sempat sholat malam karena memikirkan khilafiyat. Ternyata dalam madhab Hambali, dalam madhab ini, dalam madhab ini, nah,
Padahal umat ini barakallahu fikum yang kita butuhkan ini adalah amal nyata. Ngaji, belajar untuk beramal, bukan untuk berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku menjamin satu rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Maka agama ini barakallahu fikum, ilmu bukan untuk kita perdebatkan, melainkan untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan. Kita masuk sekarang kepada poin yang ke-6. Qala rahimahullahu taala, wa'lam, dan ketahuilah, anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan, bahwasanya orang tidak akan mungkin melakukan kebid'ahan qad sama sekali, hatta taraku minas sunnati mithlaha, kecuali dia mesti akan meninggalkan sunnah juga yang sepertinya. Kalau orang berbuat bid'ah maka mesti meninggalkan sunnah, bahkan kadang-kadang wajib. Antum gak percaya? Coba aja antum lihat nanti, ini sebentar lagi, besok malam peringatan tahun baru. Jadi peringatan tahun baru, karena memperingati tahun baru Masehi itu adalah tasyabuh dengan kafir, maka diperhalus lagi bahasanya. Apa itu? Menyambut malam tahun baru dengan zikir, dengan salawat. Ini kan talbisul haqqi bil batil. Apa yang dikatakan oleh ulama bahwa orang kalau berbuat bid'ah mesti meninggalkan sunnah, kita katakan bahkan yang wajib kalau zaman sekarang. Coba antum lihat, peringatan tahun baru, peringatan malam Muludan penuh alun-alun, pengajian penuh alun-alun sampai jam 2 malam. Begitu salat subuh masjid seperempatnya aja nggak pernah ada. Kemana itu? Yang katanya cinta Nabi, yang katanya ya Nabi salam alaihi, sampai ini memperingati malam tahun baru. Kita nggak usah bicara salat malam, sudah jelas sudah. Kapan salat malamnya? Itu sunnah. Salat subuh yang wajib. Ketika peringatan-peringatan seperti itu kita melihat lautan muslimin di alun-alun. Coba kalau akidah mereka benar, coba kalau ibadah mereka benar, betapa mulia dan betapa berwibawanya Islam. Tetapi bagaimana mulia, bagaimana berwibawa? Ya itulah, acara sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 masih ada, sampai tetangga kadang terganggu. Tapi begitu salat subuh masjid kosong, pulang. Subhanallah. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa orang kalau sudah berbuat bid'ah mesti meninggalkan sunnah, itu kenyataan. Itu barakallahu fikum, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dia mesti meninggalkan sunnah. Fahdhar al-muharramat, maka tinggalkanlah al-muharramat. Ada orang cerita, ini orang, ya orang kasihan lah, cerita bangga, semalam saya sholat tasbih 100 rakaat atau berapa, Rasul lupa saya sholat tasbih. Imamnya suaranya bagus, ini masya Allah banget, enaklah pokoknya sholat tasbih. Saya tanya, sholat malamnya berapa rakaat? Nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat subuhnya di masjid apa enggak? Ketiduran katanya. Inna lillahi. Jadi sekarang coba lihat, yang namanya ulama berbicara itu berdasarkan insting dan feeling, yang berdasarkan ilham taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang kalau sudah berbuat bid'ah, barakallahu fikum,
biasanya mesti akan meninggalkan apa? Sunnah. Kalau zaman sekarang bahkan bukan hanya sunnah tapi apa? Wajib. Wajib, barakallahu fikum. Subhanallah. Fahdhar al-muharramat min al-umur. Maka kemudian dari sisi lain juga barakallahu fikum, enggak mungkin orang itu dikatakan ahlus sunnah, ahli bid'ah, tapi ahlu sunnah enggak mungkin. Ini orang ahli bid'ah, ini orang ahli sunnah, tapi dari sisi lain juga ahli bid'ah, enggak mungkin. Ahli bid'ah, ahli sunnah, ahli sunnah. Naam, Asy'ari, Mu'tazilah, ahlu sunnah, enggak bisa dicampur. Enggak bisa dicampur antara ahlu sunnah dengan ahlul batil. Kemudian fahdharil muharramat, maka jauhilah kamu perbuatan yang haram, hal-hal yang muharramat. Minal umur, dari urusan entah itu agama ataupun dunia. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan jauhilah semua kebid'ahan, karena kebid'ahan itu semua yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Wa dalalatu ahluha finnar, dan kesesatan beserta orangnya dalam neraka. Wa kullu fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, semua kebid'ahan itu sesat. Ini nas hadis Irbad Ibn Sariyah. Kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat. Dan tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian di sini. Hanya saja orang yang tidak faham definisi bid'ah yang membantah hadis ini. Dibantahnya dengan apa? Oi, kamu jangan mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kamu kalau kemana-mana jangan naik mobil, pakai unta aja itu. Mobil itu bid'ah. Masjid ada apa itu? Hah? Jam waktu ya, timer waktu ya, kita salat ya, bid'ah. Kipas angin bid'ah, lampu bid'ah, mikrofon bid'ah, apalagi kamera. Wah, kalian itu bid'ah semuanya itu. Kamu itu tidak faham bid'ah tapi membantah sok pinter. Akhirnya apa hasilnya? Keblinger. Kamu enggak faham bid'ah. Kamu fahami dulu makna hadis itu, fahami dulu definisi bid'ah, baru bicara supaya tidak mempermalukan dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yang namanya bid'ah itu sudah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza. Bahwa sesuatu yang baru yang diatasnamakan apa? Agama. Sesuatu yang baru yang diatasnamakan agama, itulah bid'ah. Antum salat, bagaimana caranya supaya salat kita itu lebih khusyuk? Sebaiknya lebih baik kalau kita salat itu harus semuanya pakai jubah, pakai surban semuanya. Mohon maaf, nggak boleh ada yang pakai celana panjang, nggak boleh ada yang pakai sarung. Pokoknya supaya sholat kita lebih khusyuk, lebih diterima oleh Allah, semuanya pakai jubah, pakai sorban, pakai sajadah. Ya, itulah bid'ah. Apa hubungannya ibadah sholat dengan ini? Sholat itu syaratnya menutup aurat, bukan syaratnya pakai jubah. Jadi fahamilah. Orang itu kadang-kadang dia itulah keblingernya di situ. Dia tidak memahami apa itu definisi bid'ah, dia membantah. Makan beras bid'ah, makan kurma aja itu loh. Keramik masjid ini, keramik ini bid'ah.
berarti bongkar aja, pasangin apa? Pasir sama kerikil. Kamu nggak paham. Kamu nggak paham masalah bid'ah, kok bantah, malu-maluin lagi di YouTube lagi. Di YouTube cari duit, ceritanya mau menjatuhkan, malah menjatuhkan diri sendiri. Fahamilah definisi bid'ah, bahwa yang namanya bid'ah itu adalah dikaitkan dengan apa? Agama. Kalau itu sangkut pautnya dengan agama dan diniatkan ibadah. Diniatkan apa? Ibadah. Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan agama atau tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah, maka ya nggak ada masalah. Ceramah pakai mikrofon, Rasulullah nggak pakai itu. Apa salahnya? Memang apa bedanya? Apa dosanya ini? Cuma pengeras suara. Azan pakai mikrofon, apa salahnya? Rasulullah mengajarkan, memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid ketika mimpi azan, "Allimhu Bilalan fa innahu anda minka sautan." Ajarkan azanmu ini kepada Bilal karena suaranya lebih nyaring. Jadi orang kadang nggak paham, akhirnya dianggapnya jam bid'ah, mikrofon bid'ah, naik mobil bid'ah. Kembali kita ke zaman onta. Kamunya yang otaknya otak onta. Kamunya yang otaknya otak onta. Bukannya kita kembali ke zaman onta, kamunya yang otaknya otak onta. Fahami dulu apa itu bid'ah. Anda sholat, Anda zikir, kita dikatakan bid'ah kalau zikir itu Anda tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Zikir sambil joget-joget, kan ada yang seperti itu kadang, na'udzubillah. Karena itu adalah ibadah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi itulah yang harus kita fahami, bahwa yang namanya ibadah, bid'ah itu sangkut pautnya khusus dalam masalah apa? Agama. Kalau masalah dunia silahkan, mau naik kereta, mau naik pesawat, mau makan apa aja silahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal tiba di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Madinah mengawinkan kurma. Karena kurma itu enggak akan berbuah kecuali dikawinkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ahlul Madinah, biarkan, tinggalkan, toh dia akan berbuah dengan sendirinya. Maka akhirnya orang-orang Madinah tinggalkan, karena ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikiranya ini adalah agama. Akhirnya tahun itu gagal panen. Gagal panen karena mengikuti siapa? Sarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah peternak, bukan petani. Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi apa? Peternak, pedagang, bukan petani. Jadi beliau pernah beternak kambing, pernah berdagang, tapi nggak bertani. Begitu sampai di Madinah melihat orang Madinah mengawinkan kurma, Rasulullah SAW mengingatkan mereka, udah biarkan aja, nanti juga akan berbuah dengan sendirinya. Ternyata dalam hal pertanian lebih alim Ansar daripada Rasulullah. Tapi karena ini adalah perintah Rasulullah SAW, mereka pun sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Akhirnya kurma pun tidak dikawinkan tahun itu, gagal panen. Gagal panen. Setelah gagal panen, Rasulullah SAW melihat kaum Ansar, kasihan. Ya Allah, gara-gara saya akhirnya kalian gagal panen. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ternyata kalian lebih tahu, lebih faham tentang urusan dunia. Selama itu urusan dunia silakan. Silakan selama itu urusan dunia. Yang penting jangan terjerumus dalam yang muharramat. Jadi jangan kemudian berbicara bid'ah dibantah, tapi larinya ke urusan dunia, beda. Kullu bid'atin dalalah, enggak ada bid'ah hasanah. Kalaupun ada, itu adalah dalil mereka ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Dan Umar bin Khattab mengucapkan seperti itu pada salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah di zaman Rasulullah ada,
Kemudian Rasulullah meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan. Di zaman Abu Bakar tidak sempat karena kesibukan beliau memerangi orang-orang yang murtad. Di zaman Umar kemudian dihidupkan kembali. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah dengan dalil ucapan Umar bin Khattab, ya memang benar ada. Tapi jangan kemudian kamu ambil dalil, kamu ngambil contoh seenaknya, kan begitu. Itu ucapan Umar bin Khattab benar, tapi ucapan Umar bin Khattab itu bukan diucapkan pada perayaan-perayaan macam-macam, bukan. Salat tarawih berjamaah. Titik. Jangan kamu perluas. Ucapan Umar bin Khattab benar, enggak salah bahwa sebaik-baik bid'ah, artinya ada bid'ah yang baik, tapi artinya beliau mengatakannya pada saat itu ketika salat tarawih berjamaah. Jangan kemudian ditambahin contoh seenaknya sampai akhirnya peringatan ini, peringatan itu dengan dalil ini semuanya. Ya subhanallah. Dari satu sisi Islam berkembang luar biasa, dari sisi lain berkembang juga bid'ah. Justru dakwah sunnah diperangi oleh umat Islam sendiri. Justru sunnah diperangi oleh umat Islam sendiri. Justru sumber wahyu. Nah sekarang contoh sederhana aja di Indonesia misalnya, sumber wahyu Makkah dan Madinah itu bukan seakan-akan diperangi udah. Karena kalau pulang dari sana katanya jadi Wahabi ini semuanya. Kalau mau belajar di Maroko aja, di Mesir aja, di manalah, di Turki atau di manalah, la haula wala quwata illa billah. Dan itulah kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah supaya jangan sampai umat ini saling memerangi satu dengan yang lain, namun Allah tidak mengabulkan. Allah tidak mengabulkan. Sa'altu Rabbi thalathan. Aku pernah meminta kepada Allah 3 permintaan. Sa'altu Rabbi fa'atani ithnaini wa mana'ani wahidan. Allah memberikan kepadaku 2 permintaan dan menghalangi satunya yang satunya. Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bisanatin bi'amma fa'atani. Saya meminta kepada Allah supaya jangan membinasakan umatku ini dengan kemarau 1 tahun, kebinasaan 1 kali, jangan. Allah mengabulkan. Enggak mungkin umat ini binasa sekaligus. Wa sa'altu Rabbi an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Dan aku memohon kepada Allah supaya Allah jangan menghancurkan umatku ini dengan dijajah dan dibantai, diperangi oleh lawan-lawan, oleh musuh-musuh mereka, oleh orang-orang kafir yang menghalalkan segala apa yang mereka punya. Fa'atani, lalu Allah berikan kepadaku, mengabulkan. 2 dikabulkan. Tidak mungkin umat Islam ini dihancurkan oleh orang kafir, tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Kemudian apa? Hatta yaqtula ba'duhum ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Ketika aku meminta kepada Allah supaya Allah jangan sampai menjadikan umatku ini perang saudara, perpecah dan perang saudara, Allah menolak dan Allah mengatakan biarkan. Sehingga seperti sekarang ini yang kita rasakan, umat Islam diperangi oleh umat Islam. Yang nonton siapa? Komunis. Yang nonton siapa? Orang kafir. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian yang berikutnya, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Dan berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang sepele kalau itu adalah kebid'ahan. Fa inna sigharal bid'i taqudu hatta tasira kibaran. Karena bid'ah yang kecil itu akan terus bertambah sampai menjadi bid'ah yang besar. Awalnya karena cinta kepada ustadznya, kepada gurunya, makanya dia membela.
lama-kelamaan berubah menjadi fanatik, lama-kelamaan berubah menjadi fanatik buta dan tuli, nggak ada yang benar kecuali ustadznya. Padahal awalnya katanya cuma kasihan aja. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, antum jangan haramkan diri antum dari ilmu dengan fanatik. Entah itu fanatik madhab, entah itu fanatik dengan seorang ustadz, seorang jangan. Pada akhirnya antum akan mengharamkan diri ilmu dari diri antum. Kenapa? Seakan-akan yang benar, yang berilmu hanya orang itu aja, yang lain tidak ada. Dan itu sama artinya antum mengharamkan diri antum dari ilmu. Naam. Kata beliau, wahdhar sighar al-muhdatsat. Jangan menganggap remeh masalah bid'ah ya ikhwan, barakallahu fikum. Karena yang namanya bid'ah itu akan terus membesar dan membesar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Demikian pula setiap kebid'ahan yang diadakan di dalam umat ini, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa. Awalnya kecil mirip dengan kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Lalu kemudian orang pun mulai tertipu dan tertarik dan akhirnya masuk. Thumma lam yastati'ul khuruja minha. Setelah itu mereka tidak bisa keluar darinya. Fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha. Sehingga jadi besarlah dan menjadilah agama yang dianut. Fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Maka dia pun menyelisih jalan yang benar dan keluar dari Islam. Ya subhanallah. Kenapa ya ikhwan barakallahu fikum ada muslim murtad? Kenapa ada orang muslim yang kadang-kadang menghalalkan suatu perbuatan dosa zina? Kenapa? Awalnya dia melakukan. Awalnya dia mesti melakukan terlebih dahulu itu. Awalnya dia melakukan dosa. Lama-kelamaan cuman sebentar aja kok. Orang berpikir akhirnya lama-kelamaan perut-perut saya, uang-uang saya, mulut-mulut saya. Kok saya minum khamr haram? Dari mana haram? Badan-badan saya kok berzina haram cuman sebentar aja kok. Itu kenapa ada yang seperti itu? Karena memang barakallahu fikum dia mesti melakukan terlebih dahulu. Yang namanya dosa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tu'radul fitan 'ala al-qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda. Yang namanya fitnah itu kata Rasulullah akan menerpa hati kita, itu ibarat orang yang merakit tikar anyaman seutas demi seutas. Dirakit jadilah tikar lama-kelamaan. Lama-kelamaan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'ardil 'udi al-hasir al-udan 'uda. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Kullama aznaba dzamban, setiap orang itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Setiap orang itu berbuat dosa, termasuk berbuat dosa ya dosa handphone. Jangan dianggap apa yang kita lihat enggak ada dosanya di handphone itu. Itu kata Rasulullah akan tertitik hitam, ternoda hitam dalam hati kita. Fa in taba wa raja'a saqulat qalbuh. Kalau dia selesai setiap dia berbuat dosa, dia taubat, dia istighfar, maka hatinya akan bersih jernih kembali. Wa in zada zadat. Kalau dia berbuat dosa malah ketagihan, tambah lagi, maka hatinya pun akan semakin hitam. Hatinya pun akan semakin hitam, semakin tertutup. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lama-kelamaan hatinya tertutup.
Sampai kata Rasulullah, hatta tasira qalbuhu kalquzi mujakhiyan, sampai pada akhirnya hatinya ibarat gelas yang dibalik, yang ditelungkupkan. Gelas kamu balik baru kamu isi air, apa yang bisa masuk? Gak bakal. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushribat min hawa. Pada akhirnya dia tidak bisa lagi membedakan mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang batil, mana yang hak. Dan dia pada akhirnya akan mengatakan yang benar, yang salah itu kalau tidak sesuai selera saya. La ilaha illallah. Illa ma ushriba min hawa. Lama-kelamaan akhirnya dia menilai baik benar, benar apa enggak, salah atau enggak itu yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Suka-suka gua dong. Itu kenapa? Karena dosa, barakallahu fikum. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, jangan pernah meremehkan bid'ah sekecil apapun, jangan pernah meremehkan fanatik sekecil apapun. Karena terus terang barakallahu fikum, banyak orang yang ngaji tapi juga penyakitnya ternyata penyakit fanatik. Kalau enggak ustadz yang dia gandrungi enggak mau datang. Jadi ini taklim apa ini? Antum ini cari ilmu atau cari figur? Kalau antum mau menjadikan tauladan, jangan pernah meneladani ustadz. Nah, betapa banyak ibu-ibu yang kecewa dengan ustadz. Tahu nggak ibu-ibu yang kecewa dengan ustadz? Ustadz ini ustadz figurnya ibu-ibu, istrinya satu. Dari dulu ustadz ini masya Allah iswan, bukan iswan, istrinya satu. Jadi figurnya ibu-ibu. Kalau datang, wah ibu-ibu bukannya taklim potret. Nah ini ustadz favorit kita ini, istrinya satu. Pukulan telak, suami ustadz poligami. Ibu-ibu langsung lemes. Siapa lagi yang difavoritkan ini? Langsung itu, nggak jadi, cari lagi favorit. Tapi siapa lagi favoritnya ini? Ustadz-ustadz terkenalnya udah pada poligami ya. Akhirnya ibu-ibu sudah lah, mending gak usah aja, belajar aja udah. Bener, belajar aja, jangan fanatik. Kamu akan kecewa. Kamu akan kecewa. Enggak ada manusia yang sempurna. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, "Man kana muqtadiyan falyaktadi biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihimul fitnah." Kalau kamu mau menfigurkan, kalau Anda mau menfigurkan seseorang, kalau Anda mau mentokohkan seseorang, maka tokohkanlah orang-orang yang sudah meninggal. Figurkanlah Abdullah ibn Umar, figurkanlah Ibn Abbas, figurkanlah Ibnu Mas'ud, dan tentunya yang nomor satu Rasulullah. Figurkanlah Abu Bakar, figurkanlah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, figurkanlah Al-Imam Ibn Sirin, figurkanlah Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kenapa? Mereka sudah meninggal. Enggak bakal ada fitnah lagi yang menerpa mereka. Fa innal hayya la tu'man 'alaihimul fitan. Kalau kamu memfigurkan orang yang masih hidup, mentokohkan orang yang masih hidup, fanatik pada orang yang masih hidup, kamu akan kecewa. Kenapa? Yang namanya orang masih hidup itu tidak akan aman dari apa? Dari fitnah. Maka kamu akan kecewa. Akhirnya apa? Kamu akan berbolak-balik sampai bingung. Sampai ada yang tanya, Ustaz, dengan kondisi seperti ini, Ustadz begini, ada Ustadz begini, ada Ustadz yang begini, kita mau ikut yang mana ini Ustadz? Kita kok bingung. Kamu bingung karena selalu ngikut Ustadz, iya enggak? Kamu bingung karena apa? Ngikut Ustadz. Coba kalau kamu nggak ngikut Ustadz, ikut pengajiannya Ustadz, nggak bingung. Ada Ustadz Salafi datang ta'lim, Ustadz Salafi datang ta'lim, udah nggak usah. Pokoknya yang penting saya lihat dia Salafi. Kata Ustadz ini dia Ustadz Salafi, kitabnya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya datang. Tapi kalau kamu ngikut Ustadz, ya bingung. Ada yang nanya begitu kok.
Ustadz, dengan kondisi begini kita bingung mau ikut yang mana ini. Ustadz, kok ada yang begini? Kamu bingung karena selalu ngikut Ustadz. Dia mikir, maksudnya apa Ustadz? Ya kamu bingung karena kamu selalu ngikut Ustadz. Kalau kamu ngikut pengajiannya Ustadz, nggak bakal bingung. Ada nggak Ustadz Salafi yang mengatakan, antum kalau ta'lim sama saya ya, besok tolong yang datang di majelis saya besok, siapa yang datang di pengajian Ustadz selain saya jangan hadir di sini lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Ustadz Ahlus Sunnah? Nggak ada kan? Nggak ada. Mesti datang pengajian, menganjurkan mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah, mengikuti salaful ummah. Lah kok kamu ngikutin ustadznya? Ustadznya nggak pernah nyuruh, kok kamu ngikutin ustadznya? Jangan. Akhirnya kamu bingung. Terus gimana Ustadz? Ikut pengajian ustadznya. Ikut pengajian ustadznya. Jangan ikut ustadznya. Ustadznya sendiri selalu memerintahkan apa? Ikutilah sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, fa inna khairal hadithi kitabullah. Jadi orang kadang bingung, ini gimana kondisi Ustadz begini, saya mau ikut. Salah kamu. Yang bikin kamu bingung itu karena kamu ikut Ustadz. Kalau kamu ikut pengajiannya Ustadz nggak bingung. Karena apa? Dengan mengikuti ta'lim Ustadz Ahlus Sunnah, terbuka pikiran. Oh iya, saling melengkapi. Kemarin saya dapat dari ta'lim Ustadz ini ada faedah begini, hari ini ada Ustadz ini begini. Oh ya, saling melengkapi. Oh ini begini. Tapi kalau kamu ikut ustadznya, akhirnya apa? Nggak pernah ngaji. Nunggunya apa? Nanti kalau ada ustadz yang kelasnya go nasional, internasional baru mau ta'lim. Rugi kamu. Jauh dari majelis ilmu akhirnya. Nah, ihdar sigar al-muhdatsat. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan bid'ah sekecil apapun. Dan jangan pernah barakallahu fikum menganggap sepele itu yang namanya dosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la tanzur ila sigaridz dzunub wala ila kibariha, walakin inzur man ta'si. Jangan pernah kamu melihat besar kecilnya dosa yang kamu perbuat, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Coba lihat. Jangan pernah ketika kamu melakukan perbuatan yang terlarang mengatakan makruh. Ini kan makruh aja kok. Makruh itu apa berarti? Makruh artinya apa? Secara bahasa makruh artinya apa? Dibenci. Artinya berarti kalau kamu mengerjakan, siapa yang membenci kamu? Hah? Yang membenci kamu istrimu sama mending. Kalau yang membenci istri kamu masih mending. Kenapa? Ya masih bisa pakai parfum, gosok gigi, ngerokoknya di luar karena istrinya nggak senang asap rokok, masih mending. Tapi kalau berbicara hukumnya makruh, berarti yang benci kamu siapa? Yang menerapkan hukum agama siapa? Istrimu atau Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya. Maka anda takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian mengatakan makruh. Makruh, anda sadar anda siapa yang benci itu berarti? Anda dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda berbicara hukum, sudah tahu makruh, kenapa kamu terjang? Jangan pernah melihat besar kecilnya dosa yang kamu perbuat, tapi lihatlah barakallahu fikum siapa yang kamu maksiati. Yang kedua di pelajaran yang kita ambil dari yang poin yang kita baca tadi, bahwa setiap kebid'ahan di dalam Islam ini berawalnya menyerupai kebenaran, berakhir dengan pengkafiran kaum muslimin. Contoh apa? Bid'ah pertama kali di dalam Islam bid'ah apa ya kawan? Pertama kali muncul sempalan di dalam Islam bid'ah siapa? Coba. Hah? Siapa? Habil. Kalau maksiat pertama kali kan jelas pembunuhan. Nah, kesombongan. Tapi bid'ah pertama kali muncul dalam Islam itu bid'ah apa? Hah?
Coba kalau jawab yang keras. Khawarij ya ikhwan. Bid'ah pertama kali muncul di dalam Islam itu adalah bid'ahnya Khawarij yang dipelopori oleh siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ketika Rasulullah SAW sedang membagi harta rampasan perang Hunain, datang protes di hadapan Rasulullah, dan muncul awal kebid'ahan di dalam Islam adalah berawal dari menjatuhkan ulama, dan itulah triknya ahlul bid'ah. Mesti pertama kali menjatuhkan di bawah ulama supaya umat tidak percaya dengan ulama. Protes di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, i'dil. Fa innaka lam ta'dil. Inna hadza wallahi qismatun ma urida biha wajhullah. Ya Rasulullah, adillah engkau. Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil. Tidak ikhlas. Rasulullah merah mukanya itu. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dan mengatakan, yarhamullahu Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti lebih berat dari ini namun beliau tetap bersabar. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya orang ini, pemberontak ini orang. Kata Rasulullah, da'ahu ya Umar, biarkan wahai Umar. Yakhruju min dhi'i hadza unasun, akan keluar dari jenis-jenis manusia yang seperti ini. Akan suatu saat akan datang orang-orang yang seperti ini, yahkiru ahadukum qira'atahu 'inda qira'atihi. Bacaan Quran mereka enggak ada apa-apanya dibanding bacaan Quran kalian. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan salat kalian. Ahli zikir, ahli ibadah Khawarij. Yamrukuna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Jadi itulah bid'ah. Maka dari awal tadi kita jelaskan, disitulah kita pentingnya belajar akidah. Kalau kita tidak punya akidah, dianggapnya semua di YouTube itu orang benar. Kalau udah ceramah, yang penting dia baca dalil Quran, benar dia ada dalil Quran, benar ini dalilnya hadis. Makanya belajarlah akidah, mengikat. Sering saya ingatkan, jangan sembarang nge-share di grup. Yang penting ada ustadz ini, pokoknya yang penting dia ustadz, share di grup. Kalimat-kalimatnya menyentuh hati, nasihat-nasihatnya menyentuh hati, share di grup. Jangan. Ternyata terbongkar belakangan dia adalah ustadz Syiah. Dia adalah ternyata Syiah. Sudah terlanjur keluarga-keluargamu simpati dengan dia, senang dengan ceramah-ceramah dia. Kamu ingatkan kembali di grup, mohon maaf ternyata dia ini adalah ustadz Syiah, saya nggak akan ini lagi, tolong jangan percaya lagi sama dia. Kata keluarganya, terserah mau Syiah mau apa, yang jelas nasihatnya menyentuh hati. Habis kamu menyesatkan keluargamu. Jangan. Lihat kemana ini orang. Karena barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya ceramah agama tidak semuanya benar. Lihat kata beliau, yang namanya kebid'ahan itu awalnya menyerupai kebenaran. Awalnya menyerupai kebenaran. Gak akan mungkin kebid'ahan langsung terang-terangan berseberangan dengan Islam. Nah, disusul kemudian di dalam Islam siapa? Bid'ah yang kedua setelah Khawarij apa di dalam Islam? Syiah, Rafidhah. Siapa pelopornya? Pelopornya Syiah itu siapa? Pendiri pertama kali ini siapa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, Yahudi, datang dari negeri Yaman, berpura-pura masuk Islam. Datang dari negeri Yaman berpura-pura masuk Islam. Kemudian barakallahu fikum, karena dia di zaman itu adalah zaman sahabat Rasulullah, masih kuat-kuatnya iman, kuat-kuatnya ilmu, dia tidak punya pengaruh apa-apa di Makkah, di Madinah enggak ada, karena di sana banyak tokoh-tokoh ulama. Maka dia ke Mesir, ke Irak yang jauh dari para ulama. Kemudian dia memprovokasi orang-orang muslimin yang di sana dengan dalil apa?
dengan dalil cinta ahlul bait. Subhanallah. Kan sampai sekarang dengan dalil cinta ahlul bait, dengan dalil apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikumullah fi ahli baiti, Allah fi ahli baiti. Saya mengingatkan kalian atas nama Allah, tolong jaga ahlul baitku. Tolong jaga ahlul baitku. Naam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di umur beliau yang sudah 70 tahun melamar anaknya keluarganya Ali bin Abi Thalib yang umurnya baru 12 tahun. Kata Ali bin Abi Thalib, masih kecil ya Amirul Mukminin. Kata dia, saya menikah bukan karena syahwat. Karena apa? Rasulullah mengatakan setiap nasab akan berakhir kecuali nasabnya kalian. Saya ingin masuk dalam nasab kalian. Jadi dia datang, labelnya apa? Cinta ahlul bait. Orang kan tertarik. Ya jelas dong, wasiatnya Rasulullah kita harus cinta kepada ahlul bait. Wasiatnya Rasulullah kita jaga keluarga beliau, keturunan beliau. Maka orang pun akhirnya mulai simpati kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini, berpura-pura masuk Islam dengan dalil itu cinta ahlul bait. Lama kelamaan apa? Ketika mulai pengaruhnya besar, ketika mulai banyak pendukungnya, mulai banyak pengikutnya apa? Mereka akhirnya sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memberi waktu kepada mereka taubat 3 hari. Bukannya taubat, tambah parah. Diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk dibakar mereka. Bukannya sadar, tambah parah. Mereka sadar. Rasulullah mengatakan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak akan ada yang tidak boleh menyiksa dengan neraka, dengan api kecuali pencipta api. Berarti memang Ali ini Tuhan kita, kata mereka. Karena Rasulullah mengatakan tidak boleh mengazab dengan api kecuali pencipta api. Berarti memang Ali ini Tuhan kita. Tambah parah. Sudah nggak bisa deh, nggak bisa lepas sampai sekarang. Abdullah bin Sabahnya meninggal, warisannya sampai sekarang. Yang namanya Syiah di Iran di mana saja selalu yang didandangkan adalah ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait. Naam. Di Indonesia apa? Sering kok lagu-lagunya. Fi khamsatin afdi bihi, lanjutannya bil al-murtada wal mustafa wal murtada wa fatimah wa ibnahuma. Itu kan siapa? Muhammad Syiah. 5 tebusan saya dari api neraka jahanam. Al-Mustafa yakni Rasulullah, Al-Murtada Ali bin Abi Thalib, wa Fatimah bintu Rasulillah, wa ibnahuma Hasan dan Husain. Na'udzubillah. Jadi itulah kebid'ahan di dalam Islam. Awal munculnya menyerupai kebenaran, maka jadilah orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Jangan gampang tergiur, jangan gampang terpengaruh, jangan gampang terbawa. Jangan asal melihat orang kelihatannya baik, orang kelihatan ceramahnya benar, langsung kemudian kamu jangan. Lihat terlebih dahulu barakallahu fikum kemana, bagaimana pemikiran dia, bagaimana cara dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau kita hanya sekedar melihat dalil, ya semua penceramah dalilnya Quran Sunnah. Semua dalilnya penceramah apa? Quran Sunnah. Nah, tetapi bagaimana cara dia, kan begitu yang kita lihat. Bagaimana cara dia memahami dalil itu yang lebih penting. Bagaimana cara dia memahami dan menerapkan dalil, itu yang lebih penting barakallahu fikum bagi kita. Karena itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi barakallahu fikum, kita bukan berarti di dalam mempelajari agama, di dalam mengkaji akidah, paling tidak barakallahu fikum kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Bagaimana kita punya prinsip di dalam menjalankan agama, bagaimana kita bisa membedakan ini penceramah benar atau tidak, padahal dalilnya Quran Sunnah. Lihat bagaimana cara dia memahami. Lihat bagaimana cara dia memahami, lihat kitab apa yang dia pelajari. Kalau kamu tidak tahu, jangan.
Karena kalau cuma hanya sekedar menukil berkata ulama ini, berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Ibnu Mubarak, penerjemah aja bisa kok. Penerjemah paling ahli seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana cara dia memahami. Barakallahu fikum. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan yang benar. Kita lanjutkan insyaallah taala ba'da isya dengan bahasan lanjutan tafsir surat Al-Mujadilah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.